Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan di bab 5 ya, tentang kebugaran jasmani. Nah, apa itu bugar? Dan ada pembahasan lain mengenai aerob, anaerob, kemudian tentang bagaimana caranya mengukur denyut nadi per menit ya pada saat anak-anak sedang istirahat, ya, tidak saat sedang berolahraga. Kemudian latihan peningkatan daya tahan apa saja, latihan-latihan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru dan peredaran darah. Kemudian ini bentuk-bentuk latihannya: lari interval, lari lompat tali, ada lari sirkuit, ada permainan bola, kemudian ada naik turun tangga. Nah, berikut dengan pembahasan soalnya. Nah, langsung saja sedikit demi sedikit Mister bahas ya. Kemudian pengertian dari daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan atau kondisi tubuh untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama ya. Kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama itu namanya daya tahan. Ketika kita sedang melakukan olahraga sebanyak 10 kali bolak-balik, nah kita mampu melewati dengan baik ya, sesuai arahan guru, berarti itu daya tahan kita sudah bagus. Nah, kecuali kita diminta berlatih untuk 10 kali bolak-balik lari dalam jarak tertentu, misalnya 5 meter, kita hanya bisa 5 kali, berarti daya tahan tubuh kita masih kurang ya, sehingga kita tidak bisa melampaui standar yang diharapkan oleh guru pada saat berlatih. Nah, itu jadi kita perlu tingkatkan dengan latihan-latihan seperti yang tadi Mister jelaskan. Lari fartlek, lari sprint, lari maraton, dan lain sebagainya sesuai dengan contoh yang ada di LKS. Nah, itu mengenai daya tahan ya. Kemudian kita lanjut ke materi denyut nadi per menit ya. Cara mengukur denyut nadi per menit pada saat kita tidak sedang berolahraga ya, pada saat kita sedang rileks. Nah, denyut jantung itu masih stabil ya. Nah, berbeda dengan pada saat kita berolahraga, denyut jantung itu akan berdetak lebih cepat ya. Nah, caranya adalah dilihat dari segi usia. Nah, dari segi usia di sini anak-anak serangkap usianya sudah 11 tahun ya, jadi minimal denyutnya per menit itu 143 kali sampai 174 kali ya. Semakin kecil usia semakin banyak denyut nadinya per menit ya, dilihat dari sini ya. Nah, bagaimana caranya mengukur denyut nadi maksimal? Caranya adalah dengan rumus 220 dikurangi usia. Misalnya usia adik-adik sekarang 11 tahun, jadi dikurangi 11 ini berarti 209. Itu denyut tadi secara maksimal yang adik-adik bisa rasakan pada nadi ya. Caranya adalah dengan memutar tangan sehingga telapak tangan kiri menghadap ke atas ya, dan kita pegang bagian nadi di sebelah kiri tangan dengan dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah atau 3 jari sampai dengan jari manis. Itu ukur waktunya 1 menit ya, atau 60 detik. Silahkan dihitung berapa kali detak jantung kita. Nah, disitulah adik-adik bisa mengetahui berapa denyut nadi adik-adik selama 1 menit dalam kondisi tidak sedang berolahraga. Nah, silahkan, jika itu sudah 143 sampai 174 berarti itu sudah bagus ya, normal. Jika itu dilebih dari itu berarti kondisinya masih kurang sehat. Nah itu secara sederhana dapat Mister jelaskan ya tentang cara mengukur denyut nadi secara individu ya, sendiri, bisa dipraktekkan di rumah ya. Atau dengan rumus ini secara maksimal boleh dikurangi umur, misalnya 10 tahun atau usia adik-adik 11 tahun untuk kelas 5 ya, rata-rata 11 tahun ya. Itu caranya 210 dikurangi 11, jadi
Itulah denyut nadi maksimal adik-adik yang bisa adik-adik rasakan dalam 1 menit, atau boleh menggunakan rumus yang di sini ya. Nah, itu tentang denyut nadi. Sedangkan ini ke bagian 1 tentang daya tahan aerobik. Apa itu daya tahan aerobik? Adalah daya tahan tubuh yang memaksimalkan oksigen ya. Oksigen itu dimaksimalkan untuk memperoleh energi ya dalam kegiatan gerak, aktivitas gerak kita menggunakan oksigen lebih banyak, itu aerobik ya, menyerap O2 ya dalam ini lingkungan. Kemudian untuk daya tahan anaerob kita memerlukan sedikit oksigen untuk memaksimalkan tenaga ya. Kalau untuk aerob itu memerlukan banyak oksigen untuk melakukan aktivitas, misalnya lari jogging, itu kita merasakan menghirup udara dengan rileks ya, karena kecepatan lari kita tidak cepat ya, sedang ya, tapi teratur, itu kita bisa rasakan menarik oksigen banyak. Kemudian kalau untuk daya tahan anaerobik itu tidak memerlukan banyak oksigen pada saat melakukan aktivitas gerak, sehingga kita dapat memaksimalkan power kita pada saat berlari atau berjalan. Contohnya saja, daya tahan anaerobik ini kita bisa rasakan pada saat lari sprint ya. Ketika kita melangkahkan kaki secepat-cepatnya, secara tidak sengaja kita menahan napas, sehingga nanti pada saat finish kita merasakan rasa lelah yang sangat berarti ya, lelah, tubuh kita akan berasa capek sekali. Sedangkan dengan daya tahan anaerobik ini, ketika kita melakukan gerakan lari yang dengan kecepatan sedang, contohnya seperti lari jogging, itu ketika kita berlari dan sudah mencapai garis finish, kita tidak akan merasakan lelah yang sangat berarti ya, tidak terlalu capek gitu. Jadi untuk aerob itu tidak memerlukan tenaga yang terlalu. Kemudian untuk anaerob itu membutuhkan tenaga yang sangat besar dalam melakukan aktivitasnya ya. Contohnya seperti lari sprint, kita membutuhkan tenaga yang besar dan langkah kaki yang cepat, sehingga kita cepat kehabisan tenaga. Nah, itu perbedaannya antara aerob dan anaerob. Kemudian lanjut ke bagian B, lari fartlek di sini ya. Nomor 1 lari fartlek, latihan peningkatan daya tahan jantung. Salah satunya adalah lari fartlek. Lari fartlek di sini adalah lari dengan lintasan yang tidak beraturan ya, ada naikannya, ada turunannya, tapi tidak terjal ya. Contohnya seperti pada saat anak-anak 17 Agustusan itu kita melakukan jalan santai atau berlari santai di sekeliling lingkungan ya, itu ada lintasannya, naik sedikit, turun sedikit, dan datar lagi, ataupun bahkan ada selokan ya, ada kubangan, itu kita lompati. Nah, itu kita lari melewati rintangan-rintangan yang tidak terlalu terjal, itu namanya lari fartlek ya. Itu bisa dilakukan di bukit-bukit yang ini tidak terlalu tinggi. Contohnya saja yang di bukit yang ada di Bedugul ya, Taman Wisata Bedugul. Di situ bisa kita lakukan latihan lari fartlek ya, karena lintasan larinya tidak datar ya, ada bergelombang namun tidak terjal ya. Nah, ini contoh yang A ya, lari secara terus menerus, itu artinya lari jogging. Kita boleh berlari secara terus menerus atau jogging dengan tidak merubah kecepatan lari. Kita berlari dengan stabil ya, kecepatannya stabil. Nah, itu contohnya jogging. Kemudian lari fartlek bervariasi. Nah, ini lari fartlek bervariasi artinya kita melakukan barisan berbanjar ya, dengan mengatur langkah, tidak ada yang terlalu cepat ya, disamakan langkahnya. Dan ketika kita ingin menyalip, kita harus speed ya, dari barisan ke ini paling ekor menuju ke kepala ya,
Begitu seterusnya. Ini ke depan, kemudian anak yang berbaris nomor 2 dari belakang ini lari sprint menuju ke paling depan ya, agar tidak bertabrakan ya, tidak terjadi benturan. Nah itu contoh-contoh fartlek yang dengan berkelompok atau berbaris. Nah itu cara nyalipnya seperti itu ya, lari sprint ke depan agar tidak mengganggu barisan yang di depan kita pada saat kita akan menyalip. Kemudian lari interval. Lari interval ini adalah lari dengan mempergunakan waktu-waktu istirahat tertentu, misalnya dengan kecepatan yang dapat kita rubah ya. Pada saat giliran lari pertama, kita melakukan lari dengan kecepatan sedang. Kemudian setelah mencapai finish, kita istirahat 2-3 menit. Kemudian setelah dapat giliran kedua, kita berlari dengan kecepatan yang lebih cepat atau melebarkan langkah ya, sehingga larinya menjadi lebih cepat. Kemudian setelah mencapai finish, kita istirahat lagi. Nah, kemudian jika ada giliran ketiga, kita boleh lari dengan kecepatan sedang lagi. Begitu finish kita istirahat. Seperti itu terus menerus ya. Boleh cepat di lintasan pertama, keduanya sedang, kemudian lintasan ketiga cepat lagi, lintasan keempat sedang lagi. Seperti itu, berubah-ubah kecepatannya. Itu juga dapat melatih daya tahannya, otot jantung dan paru-paru. Kemudian lompat tali. Ini contohnya lompat tali individu ya. Pegang kedua ujung tali, kemudian bersamaan dengan tangan mengayun tali, kaki melompat ya. Rintangannya adalah tali ini. Sebagai rintangan kaki pada saat melompat ini adalah tali ini akan muncul pada soal nanti. Silahkan disimak baik-baik videonya. Itu misalnya yakin anak-anak sudah dapat melakukan dengan baik ya, untuk lompat talinya. Mungkin ada beberapa yang masih belum bisa, jadi silahkan cari video-video anak yang sedang melakukan lompat tali sehingga bisa menjadi lebih paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, latihan sirkuit. Nah, latihan sirkuit training ini adalah merupakan latihan daya tahan tubuh atau berlari dengan menggunakan pos-pos ya. Pos 1 misalnya lari jogging, kecepatannya diatur sedang. Kemudian pos 2 melompati kardus. Nah, pos 3 lari sprint, dan pos 4 lari di tempat. Nah, itu boleh diatur ya, atau boleh juga ditambah pos 5, pos 6 dengan catatan jenis gerakan yang kita lakukan itu berbeda. Boleh push up di pos 5, pos 6 boleh sit up atau pull up ya, itu boleh. Ataupun dibalik, di sini push up kemudian lari, kemudian lompat di box, kemudian sit up, ataupun ini jalan di tempat, silahkan. Nah itu boleh diatur ya, seperti itu contoh-contohnya untuk lari sirkuit ya. Bukan berarti melintasi sirkuit ya di MotoGP, bukan. Artinya kita melewati pos-pos yang kita sudah tentukan atau guru sudah tentukan ya. Pos 1 apa, pos 2 apa, teknik gerakan yang kita lakukan, pos 3 apa, pos 4 apa. Nah contohnya itu dari olahraga lari atau atletik. Kalau dari olahraga permainan bola besar seperti basket atau sepak bola ya, boleh juga. Pos 1 kita lakukan apa, dribble di tempat dalam olahraga basket misalnya. Pos 2 kita melakukan dribble dengan berjalan sedang. Kemudian pos 3 kita melakukan dribble zigzag dengan halang rintangan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian perlombaan memindahkan bola ya, nomor 5 ini sudah sering kita lakukan di sekolah dengan mengatur jarak 5 meter atau menyesuaikan dengan luas lapangan ya. Kita melakukan lari memindahkan benda berkelompok, misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diatur. Kemudian yang berbaris pertama itu berlari memindahkan benda ke depan, kemudian kembali lagi ke barisan paling belakang, kemudian diulang lagi seperti itu terus menerus, dibolak-balik ya sampai benda yang kita pindahkan itu habis, sehingga siapa yang paling dulu menghabiskan benda yang ada pada setiap barisan itu yang menjadi pemenangnya. Nah itu juga bisa digunakan untuk latihan daya tahan otot jantung ya. Nah contohnya seperti ini memindahkan bola ke bak A dan B ya, itu bergiliran ya. Seharusnya di sini ada tim lagi 1, 2, dan 3 kelompok-kelompok.
Siapa yang lebih dulu memindahkan bola ini, semua tim dapat menyelesaikan dengan baik, dia yang menjadi pemenangnya. Kemudian itu ya, Mister harap bisa dipahami yang ini karena kita sudah cukup sering mempraktekannya di sekolah ya, waktu kelas 3, 4, dan 5. Kemudian naik turun tangga. Naik turun tangga adalah contoh gerakan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, otot jantung dan paru. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk melatih kemampuan pernapasan lebih panjang, kemudian melatih organ kardiovaskuler atau peredaran darah dan jantung itu lebih baik. Kardiovaskuler itu peredaran darah dan jantungnya, paru-paru itu. Kemudian dapat menghilangkan rasa sakit pada punggung, kemudian dan leher ya. Itu bisa dilakukan pada tangga. Nah itu, tapi ini tidak bisa sarankan di rumah ya, karena ini cukup berbahaya tanpa pengawasan orang tua ya. Karena tangga di rumah itu rata-rata menggunakan apa namanya keramik, jadi itu licinnya dan berbahaya, berujung yang runcing, jadi berbahaya. Tidak disarankan dilakukan di rumahnya sendiri, apalagi tidak boleh ya, ini berbahaya sekali itu. Tapi Mister yakin adik-adik sudah pahami gerakannya ya. Naik turun tangga dari menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, naik kanan kiri, kemudian turunnya juga sama dengan putar badannya sehingga lebih aman. Mundur boleh tapi asalkan tangannya tidak terlalu tinggi, boleh 3 anak tangga saja atau 2 anak tangga saja pada saat naik dan turun dengan mundur. Tapi sebaiknya kalau ragu-ragu, lakukan naik dan turunnya itu memutar badannya, naiknya ke arah atas kemudian turun badannya menghadap ke bawah sehingga kita lebih aman ya. Nah itu fungsinya sudah Mister jelaskan tadi ya. Untuk materi kebugaran ini ada beberapa teknik yang harus anak-anak pelajari sesuai dengan LKS yang sudah Mister sampaikan ya. Nah itu silahkan dibaca-baca kembali tadi ulasan yang Mister sampaikan itu secara singkat agar kita dapat pekerjaan materi ya, khususnya materi kebugaran. Nah berikutnya kita akan membahas soal ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Lari berbanjar bagi pelari yang paling belakang menuju tempat bola dengan cara sprint ya, lari sprint sama seperti penjelasan Mister di depan tadi ya. Jawaban yang ini adalah C. Jika kita ingin menyalip dari barisan paling belakang atau ekor, kita harus melari ke depan dengan cepat atau sprint agar tidak merusak gerakan teman yang ada di depan kita ya. Itu fungsinya. Jika jawaban yang tepat adalah C, lari sprint. Kemudian nomor 2, lari berbanjar sambil memindahkan bola. Bentuknya kelompok mengutamakan karena bentuknya kelompok mengutamakan kekompakan. Pada saat kita berlari secara kelompok, kita harus kompak agar lari yang kita lakukan itu jadi rapi dan bagus ya, sehingga tidak akan merusak gerakan teman yang ada di belakang ataupun depan kita pada saat berlari secara kelompok. Jadi kita harus memiliki kekompakan. Jadi jawabannya B ya. Kemudian lari yang bentuknya berganti-ganti kecepatan adalah seperti yang sudah Mister bilang tadi, lari fartlek adalah lari yang dapat kita gunakan untuk merubah kecepatannya dari kecepatan sedang ke kecepatan yang lebih tinggi. Nah itu. Kemudian untuk nomor 4, organ tubuh yang dilatih agar metabolisme tubuh normal melalui latihan aerobik adalah organ tubuh yang paling utama adalah jantung ya. Kita latih aerobik sehingga memacu peredaran darah jadi lebih bagus ya, karena jantung kita sehat, peredaran darah kita baik ya. Jadi metabolisme tubuh yang dimaksud adalah saat berolahraga itu keluar keringat, kemudian tubuh menjadi lebih sehat ya itu. Nomor 6, naik turun tangga. Nah ini nomor 5-nya tidak ada karena
salah ketik ya. Kita lanjut ke nomor 6. Naik turun tangga jika dilakukan dengan rutin bisa menghilangkan rasa sakit pada, jawabannya pada punggung sesuai dengan LKS halaman 58 ya. Fungsi dari naik turun tangga itu untuk menghilangkan rasa sakit pada punggung, pada leher ya. Kemudian lanjut nomor 7. Pengerahan energi. Pengerahan artinya pengeluaran energinya dengan menggunakan oksigen disebut. Kalau anaerob tanpa oksigen, kalau di sini jawabannya aerobik. Jadi menggunakan oksigen atau O2. Jadi jawabannya nomor 7 B ya. Ini aerobik. Kemudian rumus yang dapat digunakan untuk mengukur denyut nadi maksimum adalah denyut nadi maksimal, yaitu 220 dikurangi umur. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sudah dibahas tadi. Kemudian soal nomor 9, lari jogging sebaiknya dilakukan dengan kecepatan yang tetap ya, tidak berubah-ubah. Itu adalah ciri-ciri dari lari jogging. Kecepatan penuh ini sprint, kecepatannya rendah itu jogging bisa, tapi diharapkan agar kecepatannya tetap ya, tidak berubah-ubah. Ya. Kemudian nomor 10, di bawah ini merupakan contoh latihan daya tahan jantung kecuali angkat beban ya. Jogging itu ada, lari interval itu ada, dan lari fartlek itu ada. Kemudian nomor 10 ini juga salah ketik ya anak-anak, harusnya 11 ya. Tidak masalah, yang penting kita berusaha baca ya dan jawab dengan benar. Latihan sirkuit ada juga di LKS halaman 56 atau 57 ya. Untuk melatih daya tahan, kekuatan, kelincahan, kelentukan dengan model pos ya. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Seperti itu. Dengan teknik lari yang berbeda. Ada lari sprint, ada jogging, ada melompati box, ada naik turun tangga, nah seperti itu. Seperti yang sudah Mister jelaskan tadi. Jawabannya pos atau B. Kemudian pada lari interval berjarak 400 meter, satu putaran agar pelari tidak kelelahan dilakukan dengan teknik pelan dan cepat. Misalnya, giliran pertama kita berlari dengan pelan, setelah sampai finish kita istirahat 2-3 menit, kemudian lanjutkan kesempatan kedua dengan kecepatan yang lebih ya, atau langkah yang lebih panjang. Itu jadi jawaban yang paling tepat adalah D, pelan dan cepat untuk lari intervalnya. Kemudian nomor 12, ketentuan tali pada permainan injak ekor harus ada yang terbiasa ke ada yang tersisa ke tanah ya. Injak tali itu kata kuncinya, injak itu berarti kita menginjak ke arah bawah. Jadi yang paling tepat ini ya, tanah. Namun permainan ini tidak dijelaskan pada LKS ya. Itu jadi jawaban yang tepat adalah ke tanah. Celana, baju dan saku itu kurang tepat ya, atau salah ya. Kemudian aktivitas latihan kebugaran yang lebih berat akan menguatkan pernapasan sehingga bermanfaat membuat tidak mudah lelah ya. Karena daya tahan tubuh kita bagus, sudah meningkat, jadi kita tidak merasakan lelah yang berarti atau tidak mudah lelah. Jadi jawabannya B. Ini dia nomor 14. Pada gerakan skipping atau loncat tali atau lompat tali, yang menjadi perintang adalah tali itu sendiri. Tali itu kita putar sebagai perintang agar kita bisa melompat, sehingga kita melatih otot kaki ya, berolahraga itu melatih otot kaki. Jawab yang tepat adalah B. Kemudian organ di bawah ini termasuk dalam sistem kardiovaskuler, yaitu peredaran darah ya, dan jantung paru. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah kelenjar pankreas ya, karena isi kecuali ini kardiovaskuler itu darah dan jantung, itu kata kuncinya ya. Jantungnya ada, dan darah, pembuluh darah, kemudian komponen darah. Jadi yang tidak tepat adalah D. Kemudian Romawi 2, latihan meloncat di tempat dengan menggunakan tali disebut gampang, itu skipping jawaban. Skipping,
latihan loncat tali disebut skipping. Kemudian kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu lama, itu soal nomor 2, Romawi 2. Dalam waktu lama itu kata kuncinya disebut daya tahan ya, kemampuan daya tahan tubuh atau daya tahan. Nomor 3, berpindah ke depan pada lari fartlek. Nah, ini juga sudah berjalan dilakukan dengan sprint ya, untuk mendahului teman ke barisan paling depan kita harus melakukan sprint ya, lari cepat. Jogging, lari fartlek dan lari interval dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru ya. Kemudian lari dengan diselangi istirahat, ini kebalikannya. Dan perubahan kecepatan disebut lari interval. Lari interval boleh melakukan perubahan kecepatan ya, dari sedang ke cepat atau dari cepat ke sedang ya. Silahkan itu dicoba nanti di rumah. Kemudian Romawi 3, sebutkan bentuk latihan untuk menguatkan daya tahan jantung. Itu fartlek, lari interval, sprint, maraton, dan lain sebagainya. Naik turun tangga, boleh dibuat ya sesuai dengan LKS ya, selengkap-lengkapnya. Jelaskan bagaimana cara melakukan gerakan lompat tali. Pertama, berdiri dengan memegang kedua ujung tali. Ini lompat tali secara individu ya. Kemudian putar tali ke atas, bersamaan dengan itu kita melompat. Nah, seperti itu dapat bisa dijelaskan. Adik-adik boleh meringkasnya lagi ya. Berdiri dengan memegang kedua ujung tali, kemudian bersamaan dengan tali diputar, kita melompat. Kemudian sebutkan manfaat lari naik turun tangga. Mengurangi sakit pada punggung dan leher. Mengurangi sakit pada punggung dan leher. Kemudian nomor 4. Bagaimana cara melakukan fartlek berbanjar dengan cara berbaris berbanjar atau secara lurus. Kemudian atur jarak langkah kita sehingga lari menjadi bagus dan aman ya, tidak boleh mengubah kecepatan kecuali saat menyalip ke barisan paling depan itu dengan cara sprint. Silahkan dibuat sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Lari fartlek itu ada di depan ya. Kemudian apa yang harus kamu miliki agar kamu berhasil melakukan latihan kebugaran? Yang harus kita miliki pada saat kita akan berlatih kebugaran dan lain-lain ya, kita harus memiliki tekad yang kuat dan disiplin yang tinggi sehingga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu bisa memperoleh hasil yang baik dan maksimal ya. Contohnya seperti belajar ya, pada saat di sekolah dan pada saat kita akan menerima ujian, kita harus belajar lebih semangat dari sebelumnya ya. Itu sedikit mengenai pembahasan tentang materi kebugaran jasmani ya. Anak-anak, jadi silahkan dipelajari dan dicocokkan sehingga nanti pada saat ujian kalau ada soal yang keluar mengenai ini, anak-anak bisa menjawab dengan baik.